Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Dwi di sini. Di video kali ini Dwi akan memberi tutorial bagaimana cara menguji validitas dan uji reliabilitas menggunakan SPSS. Uji validitas ini digunakan untuk mengetahui kevalidan angket atau untuk mengetahui valid dan tidaknya suatu data. Dasar pengambilan keputusannya bisa dengan dua cara. Yang pertama bisa dengan membandingkan nilai R hitung dan R tabel, di mana jika R hitung lebih besar dari R tabel maka data dinyatakan valid. Namun jika R hitung lebih kecil dari R tabel maka data dinyatakan tidak valid. Pada data kali ini Dwi menggunakan 90 responden dengan nilai R tabel yaitu 0,27. Kemudian kita bisa dengan melihat nilai signifikansinya. Jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka data dinyatakan valid. Namun jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka data tidak valid. Baik, kita langsung ke tutorialnya. Langsung saja kita buka aplikasi SPSS. Di sini Dwi pakai yang versi 25. Buat kalian yang pakai versi lain boleh. Sebelumnya kita harus mempunyai tabulasi data. Hasil tabulasi data ini diperoleh dari jawaban ke-90 responden. Untuk variabelnya, di sini Dwi menggunakan 3 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Variabel bebas terdiri dari gaya kepemimpinan, motivasi, dan kemampuan kerja. Sedangkan untuk variabel terikatnya, Dwi menggunakan kinerja karyawan. Baik, kita kembali lagi ke SPSS. Di sini kita harus mengisikan variabel view. Ada beberapa poin yang harus kita isi. Yang pertama ada nama. Nama bisa kita isi dengan 1.1, X1.2, dan seterusnya sesuai dengan jumlah pertanyaan masing-masing variabel. Baik, kita lanjut ke desimal. Desimalnya kita ubah menjadi 0. Caranya kita copy aja yang paling atas, lalu kita paste ke bawah agar lebih mempersingkat waktu. Next, untuk label bisa kita isi sesuai dengan nama variabel masing-masing. Kita isi di bagian totalnya saja. Baik, kita lanjut ke value. Value ini kita isikan dengan jawaban-jawaban yang kita sediakan untuk para responden. Dengan yang aku blok kuning ya, di situ ada keterangannya. Langsung aja kita isikan di value tadi. Untuk value kita isi dengan angka 1, dan untuk label bisa kita isi dengan STS atau sangat tidak setuju. Kemudian yang kedua ada TS atau tidak setuju, dan yang ketiga ada N atau netral. Keempat ada S atau setuju, dan yang kelima ada SS atau sangat setuju. Baik, jika sudah kita isikan semua ke bawah dengan cara kita copy, klik kanan copy lalu paste. Namun untuk total tidak perlu ya. Selanjutnya untuk measure kita ubah menjadi nominal. Kita ubah semuanya menjadi nominal. Next, kita ke data view. Data view ini kita isi dari hasil tabulasi data. Baik, kita buka dulu tabulasi data kita di Excel. Lalu bisa kita copy, kemudian pindahkan di SPSS. Baik, jika sudah, kita bisa langsung uji validitasnya dengan cara klik Analyze, lalu kita pilih Correlates, lalu kita pilih Bivariate, lalu kita pindahkan variabel sampai dengan total ke kanan semua, lalu bisa kita OK. Baik, ini dia hasilnya. Di sini terlihat kinerja karyawan pertanyaan nomor 1, dia dinyatakan valid karena 0,71 lebih besar dari R tabel yaitu 0,27.
maka kuesioner nomor 1 dinyatakan valid. Begitupun dengan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya, bisa dibandingkan dengan airtable dan hitungnya. Silahkan kalian bisa cek masing-masing. Baik, lanjut ke uji reliabilitas. Kita pilih Analyze, Scale, Reliability Analysis. Kemudian kita pindahkan X1.1 sampai X1.6 ke kanan. Oke, setelah berhasil kita pindahkan ke kanan semua, lalu kita bisa pilih statistik. Kemudian kita beri tanda checklist pada scale if item delete. Baru kita klik OK. Ini sudah muncul hasilnya. Kita bisa perhatikan di tabel reliability statistik. Di situ ada angka Cronbach's alpha 0,799, di mana dasar pengambilan keputusan uji reliabilitas Cronbach's alpha kuesioner dikatakan reliable jika nilai Cronbach's alpha lebih besar dari 0,6. Maka kuesioner ini dinyatakan reliable. Sekian dulu video dari Dwi, terima kasih yang udah nonton. Jika ada kesalahan, silahkan dibenarkan. Dan jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. See you the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.